Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi tanggal 15 dan 16 Januari. Belum apa-apa gue udah ngeliat kartu pertamanya, The Death. Ada ini, taplak baru ya kan, taplak baru, lilin. Norak dikit boleh dong gue, anting ya kan, penampakan baru. Agak lebih tring-tring gimana gitu ya, bodoh. Minggu depan jadi gue gini ya, karena gue akan mencoba masukin ke membership ya, akan buka membership. Jadi kita saling support ya, semoga gue juga bisa lebih berguna buat kalian dengan cara itu. Jadi nanti ini teaser. Jadi bagaimana, gue akan jelaskan sedikit bagaimana fungsinya. Untuk awal ya, gue akan energi itu, intuisi hari ini, yang biasanya energi dan intuisi hari ini akan gue bacakan dengan beberapa yang free version, versi gratisnya adalah gue buka kartu aja. Kalau kalian tertarik untuk tahu lebih banyak, ada extended readingnya gue akan baca tentang pergerakan planet dan oracle cards. Oke, tapi free versinya cuman gue buka tarot aja. Oke? Jadi ya kalau kalian emang punya, silahkan. Nanti gue akan gue kasih link di box description gue kemana. Linknya akan gue cantumkan di situ. Oke? Energi dan intuisi tanggal 15 dan 16. Nggak boleh. Page of Wands. No. Two of Wands, I'm sorry. Two of Wands. The Devil, kebalik. Eight of Pentacles. King of Cups. Eight of Wands. Page of Swords, kebalik. Judgment, kembali. The Magician, kembali. Wow. Two of Cups. Alam bawah sadarnya adalah tentang Two of Cups. Suka nggak Mbak Lilin? Biar agak mistis sedikit ya kan. Alam bawah sadarnya adalah untuk tanggal 15 dan 16. Two of Cups. So, yeah, Two of Cups. Knight of Cups. Nine of Pentacles, kebalik. Seven of Swords. Ace of Swords, kebalik. Ace of Swords, boleh yang balik sih. Knight of Wands. The Hangman. Alam bawah sadar nih
uh, well, Venus sextile di tanggal 16 itu energinya Venus sextile Lilith ya. Venus itu tentang keharmonisan, relationship, hubungan antara sesama ya, tentang beauty, keindahan, juga tentang money ya. Two of Cups itu tentang twin flame, soulmate, destiny, soul contract. Ini energinya tentang cinta kebanyakan. Venus sextile Venus sextile Lilith itu, Lilith itu kan tentang the dark feminine side ya, segala sesuatu yang memang kita kubur, kita pendam, segala sesuatu yang menurut kita tabu ya. Emosi, perasaan ya, lebih ke perasaan, lebih ke secara emosional, dan seakan-akan ada buah terlarang di situ. Nah, Venus sextile dan dia flow, harmonis dengan Lilith. Jadi memang interrelationship-nya ya, interpersonalnya itu memang harmonis dengan segala hal yang berbau tabu. Ulala. Dan di sini ada kejombloan ya. Maksudnya gini, bukan dengan Nine Pentacles. Di sini ada energi mandiri, independen. Tapi itu masih di hasrat. Masih di hasrat, belum tercapai. Jadi seakan-akan itu masih dalam benak gitu, masih dalam benak. Keinginan untuk mandiri, independen, dan bebas ya, jomblo. Lebih ke kebebasan itu sendiri, karena kita mampu. Jadi bukan kita mencintai itu bukan karena kita tergantung, terikat, tapi kemandirian kita sebagai individu, termasuk self love ya, mencintai diri sendiri ya. Tidak ada keterikatan, masing-masing walaupun dalam couple, dalam pasangan, tetap ada kemandirian itu. Seven of Swords itu energinya seakan-akan mencoba melarikan diri dari sebuah realitas ya. Dia ngumpet-ngumpet untuk menjadi dirinya sendiri, dia ngumpet-ngumpet. Ini energinya sneaky behavior ya. Sneaky behavior tuh dia ngumpet-ngumpet untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Kenapa ya, balik lagi tadi ya, Lilith. Mungkin suatu hal yang membuat kita ngumpet-ngumpet itu adalah keadaan yang tidak diterima oleh society. Jadi kita bawaannya ngumpet-ngumpet. Ace of Swords ini tentang kebebasan sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi ada semacam komunikasi, keputusan, dan pencerahan yang mungkin diambil dari pengorbanan yang kita telah lakukan selama ini, atau kita mencoba melihat dari perspektif yang berbeda ya. Jadi kita mendapatkan pencerahan itu bukan hanya dari jadi dengan energi Hangman, ini energi Pisces ya. Energi Pisces itu tentang segala sesuatu yang ending, clandestine, tentang segala hal yang kita umpetin dulu, nggak kita declare, nggak kita umumkan, yang ya ngumpet-ngumpet. Dengan melakukannya, kita pun mendapatkan perspektif yang berbeda. Knight of Wands, ini energinya Sagittarius, kebebasan, dan dia juga mewakilkan energi pencari kebenaran, truth seeker yang Sagittarius.
yang mana tentang ending itu sendiri. Kalau sekarang kan kita masih matahari masih di Capricorn ya, jadi Sagittarius itu energi tentang rumah ke-12, yang mana si yang punya rumah ke-12 itu si Pisces, Amen. Pengorbanan diri kita itu memang harus diakhiri. Sampai kita ngumpet itu kenapa? Gitu, pertanyaan gitu. Itu energi Lilith. Kenapa kita mesti ngumpet-ngumpet? Untuk menjadi diri kita sendiri. Kalau emang itu yang lo cintai dalam melakukan apapun itu, kenapa harus ngumpet-ngumpet? Right? Energi pertama, kartu pertama, Two of Wands. Tapi di kartu ini ya, yang terlihat dia cuma bawa satu wands, bukan two. Yang satunya lagi tangannya megang semacam bola kristal. dia di dalam persimpangan, dia di dalam persimpangan jalan, tapi dia sudah yakin dengan apapun yang akan dia ambil. Dia udah punya visi. Istilahnya dunia udah di tangannya dia. Dan dia akan bergerak. Dan akan ada pergerakan, ya, travel, fast communication, tentang keputusannya itu. Dengan energi The Devil, nah ini energi Capricorn. Kadang-kadang kebenaran itu sendiri bentuknya mungkin The Devil. Kebenaran itu sendiri kadang menyakitkan. Kita menghadapi kenyataan, ya, atau kita memunggungi kenyataan. Venus dan New Moon, Venus dan New Moon itu masih di Capricorn ya. Dan kita akan mengungkapkan apa itu, kita akan komunikasikan apapun itu kebenarannya, apapun itu kenyataannya. Ya. Kadang walaupun kebenaran itu kadang menyakitkan, walaupun kadang-kadang kebenaran itu ya terlihat jahat, kebenaran itu seperti the devil itself. Eight of Pentacles. Kita akan mencoba membuktikan apapun yang kita lagi kerjakan, kita lagi upayakan, itu sesuatu yang sangat ada kepolosan di situ, ada yang jelas niat baik kita ya. Apapun kelihatannya, tampaknya seperti setan, tapi di balik itu semua ada anak kecil di situ. Niat yang tulus. Dia ingin membuktikan dengan segala apapun upaya kita ingin membuktikan. The Judgment. Energinya Scorpio, Pluto juga masih di Capricorn. Ini dengan energinya The Judgment itu ada rekonsiliasi, ada kesempatan kedua untuk memperbaiki. Entah itu salah nilai, entah itu salah approach, ya.
kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki, entah itu persahabatan ya, friendship, entah itu network, entah itu secara teknologi di medsos kayak. Tapi yang namanya kemanusiaan itu ya, ini juga di rumah Scorpio itu di rumah ke 11 yang mana tentang friendship dan kemanusiaan, juga keadilan sosial, yang mana kemanusiaan itu adalah beyond. Kemanusiaan itu adalah udah menurut gue ya, kemanusiaan itu di atas beyond dari apapun nilai yang ada. Dia di atas dari nilai baik atau buruk. Kemanusiaan itu di atas itu. Jadi terkadang yang namanya moral atau kemanusiaan itu sendiri itu enggak di luar dari yang namanya dunia hitam dan putih, karena ada cinta. King of Cups ini energi cinta dan pengertian, understanding. Dan karenanya hanya dengan cinta kita merasa mampu melakukan, menciptakan, mewujudkan apapun yang emang kita inginkan. Tapi dengan energi magician yang seperti ini ya, hati-hati, jangan memanipulasi keadaan. Bahkan orang-orang sekitar kita dengan segala kemampuan dan potensi yang kita punya hanya untuk mendapatkan pengakuan. Tapi yang jelas the magician ini dia bergerak, menciptakan, mewujudkan apapun mimpinya secara diam-diam. Dia tidak mau showing off ya, dia nggak mau showing off. Jadi dia hanya kayak underground movement gitu loh. Dia nggak mau nunjukin, dia nggak mau showing off. That's it, energi untuk tanggal 15 dan 16 dengan tarotnya. Untuk dari oracle message, dari wisdom of the oracle, kita dapat come to the age, saatnya kita tampil. Walaupun kita merasa terasing dengan alam bawah sadar kita di orphan ya, walaupun kita merasa terasing di sekitar dan lingkungan kita sendiri ya, kita sudah tidak merasa selaras lagi dengan lingkungan kita ya, adalah saat yang tepat untuk tampil, menampilkan keunikan kita, tampil apa adanya. Karena hanya dengan gitu kita menarik frekuensi dan energi yang selaras, sehingga kita tidak lagi merasa terasing. Dari mystical shaman kita dapat Croy, walk the talk. Ini tentang kebenaran. Lakukan seperti apa yang kita katakan. Kebenaran itu akan selalu selaras di saat kita berbicara atau di saat kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita katakan, kita pegang. Ya. Setiap tindakan dan ucapan kita. Alam bawah sadar kita adalah vision quest. Jadi itu akan membantu kita dalam membangun atau menciptakan visi-visi kita. Di saat kita walk the talk, artinya ya itu memegang kebenaran, memegang yang memang original kita, jati diri kita, ya. Mengatakan dan melakukan yang sebenar-benarnya
jati diri kita, itu akan membangun semakin kuat visi kita sendiri. Karena kita akan menarik energi dan frekuensi yang selaras dengan kita. Okay. Dan gak jauh beda dengan dari literary witches oracle card, dapetnya apa? Lion. Ya. Tunjukkan siapa dirimu. Lion, Leo. Dan dalam bahasa kita, I love you, you love me, we all happy as can be. I maksudnya di sini mata. Dan mata itu adalah kita. Saya. Mata. Saya adalah mata itu. Eksistensi saya, keberadaan saya, terlihat nggak? Saya tunjukkan nggak dengan energi yang lain? Harus nggak gue mengaum untuk menunjukkan keberadaan gue? Enggak. Dianggap gak sih gue? Oke, udah segitu aja untuk intuisi kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.